Hai, balik lagi di channel aku, Esther Wijaya. Yuk, masuk! Jadi di video kali ini, aku mau sharing ke kalian beberapa tips untuk membuat pori-pori muka kita tampak lebih samar, lebih kecil. Aku itu bukan dokter kulit, bukan ahli skincare yang bener-bener profesional banget. Aku hanya orang biasa yang sharing ke kalian tips-tips yang bekerja di aku. Kita kan semua pasti ada pori-pori di sini kan, di muka kita. Ada yang kelihatan jelas banget, ada yang kayak gak gitu kelihatan gitu. Karena aku tuh tipe normal to oily, di bagian pipi, hidung sini pori-pori aku tuh agak kelihatan. Cara yang pertama untuk meminimalisir tampilan pori yang besar adalah kalian harus rutin double cleansing. Jadi double cleansing itu apa? Double cleansing itu adalah kalian membersihkan muka kalian dengan 2 tahap. Yang pertama, pakai micellar water atau cleansing balm atau cleansing oil. Jadi ngelunturin dulu, ini tuh mengandung minyak. Lalu yang kedua baru kalian bersihin pakai facial wash. Nah itu fungsinya apa? Supaya pori-pori kalian kan misalnya kita aktivitas di luar rumah atau seharian kita pakai skincare, make up, terus kan kena debu, kena kotoran. Nah itu bisa menyumbat pori. Jadi kita harus bersihin semua itu dari pori-pori kita. Di sini ada beberapa rekomendasi produk, cuma 2 sih. Yang pertama kalau misalnya micellar water, kalian bisa coba yang ini. Ini Pond's Vitamin Micellar Water yang Brightening Rose. Ini di kulit aku bagus banget dan aromanya juga wangi banget. Ini bersihinnya oke dan juga nggak ada rasa licin-licin gitu di kulit aku. Setelah kalian pakai Micellar Water Pond's, kalian bisa pakai facial foamnya dari Pond's. Ini yang Pond's Juice Collection yang watermelon. Jadi kalau misalnya kalian double cleansing, 1 hari 1 kali aja di waktu malam. Jangan pagi juga double cleansing, malam juga double cleansing, takutnya terlalu kering. Selanjutnya yang kedua adalah aku merasa kalau misalnya aku menggunakan ini, itu efek banget di kulit aku, khususnya di pori-pori. Pakai cleanser low pH atau gentle cleanser. Setiap aku pakai pencuci muka yang teksturnya gel atau yang klaimnya gentle cleanser atau low pH yang pH-nya 5, 6 gitu, entah kenapa aku ngerasa pasti pori-pori aku lebih rapat gitu. Setelah aku cuci muka, biasanya selalu kelihatan lebih kecil. Itu di pengalaman aku sih. Di sini rekomendasinya kalian bisa coba ini produk lokal. Ini yang Bio Oil Control Cleanser. Aku juga udah pernah review. Ini bagus banget sih di kulit aku. Jadi super ringan, busanya itu tuh gak gitu ada, tapi bisa bersihkan debu dan kotoran juga dengan bagus. Tekstur kulit aku jadi lebih halus juga. Dan pori-pori juga agak kelihatan lebih samar sih kalau aku pakai ini ya. Kalian bisa pakai yang ini juga. Ini yang Avoskin Natural Sublime Facial Cleanser. Ini juga banyak kandungan yang melembabkan dan ini juga low pH. Ini juga bisa dipakai untuk sehari-hari dan semua jenis kulit. Kalau yang Bio ini untuk normal to oily skin, tapi dia ada yang normal to dry. Ini juga enak banget dan licin di kulit. Jadi sensasi cuci mukanya kalian pasti suka. Muka aku juga lembab dan pori itu kelihatannya lebih rapet. Selanjutnya yang Something. Yang Something aku juga udah pernah review. Ini juga low pH ya. Dan ini di muka aku teksturnya jelly, jadi lebih padat, lebih licin juga. Sama setiap aku pakai ini, pasti kedepannya muka aku lebih lembab. Dan itu efek juga ke pori-pori. Jadi muka yang lembab tuh buat pori-pori lebih empuk kelihatannya, jadi lebih rapet. Tips yang ketiga untuk menyamarkan tampilan pori yang besar adalah kalian harus rutin untuk eksfoliasi kulit mati. Jadi kalau misalnya kita punya kulit mati itu numpuk, muka kita tuh lebih kasar. Kelihatannya tuh kusam. Kayak pori-pori juga tersumbat kan gitu. Jadi kita harus rutin 1 minggu 1-2 kali untuk kita bersihin kulit mati di muka kita. Di sini aku ada rekomendasi 2 jenis. Yang pertama ada face scrub, yang kedua ada toner AHA BHA. Kalau misalnya yang face scrub, kalian bisa pakai yang Emina ini. Ini Emina 2-in-1 Scrub Mask yang ada walnut. Ini kalian pakai seminggu 1-2 kali. Dengan cara kalian kayak cuci muka, tapi ini kalian pijet-pijet aja di muka. Dan jangan terlalu keras. Kadang kita berpikir kalau misalnya kita nge-scrub terlalu keras, itu mengecilkan pori kan? Enggak, itu malah bisa melukai pori-pori kita. Bisa aja pori-pori kita tuh tampak lebih besar lagi gitu. Jadi itu yang aku baca ya. Untuk toner AHA BHA kalian bisa pakai yang Herbal karena ini salah satu yang aku punya. BHA itu untuk kulit yang komedo, jerawat, berminyak. Kalau yang AHA lebih ke untuk mencerahkan. Ini kalian pakai 1 minggu 1-2 kali aja. Nah kalau scrub biasanya aku selalu pakai di malam hari sebelum aku tidur. Kalau misalnya kalian udah pakai scrub ini, kalian nggak usah lagi pakai ini setelahnya. Kan nanti takut terlalu over kalian
eksfoliasi kulitnya. Ini seminggu 1-2 kali di beda hari ya. Jangan disamain satu hari langsung abis ini pakai ini, jangan. Biasanya kalau di aku, pori aku tuh kelihatannya lebih mengecil kalau aku biasanya pakai yang scrub sih, karena scrub itu lebih kasih instant efek gitu. Ini juga bisa, cuman ini lebih instant efek. Cuman yang toner AHA BHA kan dia cairan, jadi mengurangi gesekan dari scrub juga. Jadi sebenarnya aku akhir-akhir ini lebih rekomen kalian pakai toner AHA BHA sih. Nah, tips yang selanjutnya adalah kalian harus rajin menggunakan sunscreen setiap hari, jadi tidak boleh di skip. Nah, karena kan sinar matahari ada UVA dan UVB. UVA-nya tuh menyebabkan aging, jadi dia mengurangi elastisitas kulit kita gitu, dan itu juga bisa berdampak ke tampilan pori kita. Nah, jadi di sini ada beberapa sunscreen yang aku rekomendasi ke kalian. Biasanya kalau di pengalaman aku, kalau misalnya aku menggunakan sunscreen yang finishnya itu matte, pori-pori aku biasanya kelihatan lebih kecil gitu. Nah, di sini aku bakal rekomendasi sunscreen ke kalian, tapi sunscreen ini tuh finishnya matte, jadi bukan yang dewy, yang agak lembab, yang glowing, bukan kayak gitu. Yang pertama, kalian bisa pakai yang ini. Ini Wardah yang SPF 50 PA++++. Ini super ringan karena dia itu rasa-rasa air gitu di muka. Jadi cepat banget meresap dan hasilnya itu matte. Kalian juga bisa pakai ini, yang Azarin. Ini Azarin sih favorit aku karena bener-bener ringan banget, teksturnya gel. Kalian nggak usah pakai bedak lagi juga, nggak apa-apa sebenarnya di pengalaman aku ya. Yang ketiga juga yang Kalisa. Kalisa ini teksturnya agak lebih tebal daripada dua ini. Cuman dia kayak multifungsi, jadi kayak pakai krim pencerah plus bedak. Finishnya juga matte. Kebetulan ini juga kayak isi pori-pori karena dia ada sedikit efek putih-putihnya juga. Nah, tips selanjutnya adalah kalian pakai clay mask. Jadi clay mask itu biasa lebih fokus untuk muka-muka yang oily, yang mengangkat sampai ke dalam pori-pori gitu. Jadi kalian pakainya satu minggu 1-2 kali aja. Di sini aku cuman punya satu brand. Sebenarnya ada lagi, cuman aku ngerasa yang ini yang paling baik. Jadi Emina yang warna kuning untuk sebum control, yang warna biru untuk soothe and smooth, menenangkan dan menghaluskan kulit. Yang warna pink ini brightening, dia ada mengandung scrub sedikit. Tapi aku pribadi merasa ketiganya tuh hasilnya sama-sama aja di kulit aku. Setelah kalian pakai clay mask, biasanya memang pori-pori kalian tampak lebih kecil sih gitu. Nah, tips terakhir adalah pakai skincare, yang ini di pengalaman aku ya. Aku merasa kalau misalnya aku pakai skincare yang mengandung niacinamide atau yang ada klaim soothing, itu biasanya ngefek di pori-pori aku. Karena memang niacinamide kan selain dia untuk skin barrier, setahu aku dia juga bisa oil control. Dan untuk pori-pori juga biasanya klaimnya meminimalisir tampilan pori yang besar gitu kan. Nah, di sini aku bakal rekomendasi beberapa produk yang menurut aku pribadi dia bekerja di aku untuk menyamarkan pori-pori aku. Yang pertama ada Citra. Citra ini ada yang tomat sama yang aloe vera. Kalau yang tomat ini kan dia mengandung tomat, pomegranate sama niacinamide. Kalau yang aloe vera dia ada aloe vera, mint, ada niacinamide juga, vitamin B3. Jadi kedua ini finishnya itu walaupun dia pelembab, tapi dia cepat banget meresap ke kulit. Nanti jadinya matte, balik lagi ke pori-pori aku, tampaknya lebih rapet gitu sih. Jadi semua yang ada niacinamide, yang ada klaim soothing atau melembabkan, biasanya di aku itu bekerja untuk menyamarkan tampilan pori gitu. Ini yang pertama. Nah, untuk serum di sini, ini adalah serum Azarin yang anti acne and brightening serum, oil free, whitening dan acne. Walaupun ini klaimnya itu untuk serum jerawat, tapi aku ngerasa serum ini bisa buat muka aku super halus dan pori aku agak samar. Jadi serum ini aku ngerasa dia lebih fokus ke situ sih daripada di jerawatnya kalau di pengalaman aku ya. Next ada serum dari Emina. Ini yang Emina Breakstop Face Serum, ada niacinamide-nya juga. Ini juga hasilnya menghaluskan kulit, oil controlnya juga bagus banget. Untuk pori-pori aku dia juga ngefek gitu. Selanjutnya adalah yang Pond's. Pond's ini serum ada niacinamide juga. Ketika aku pakai ini, yang kemarin aku review, muka aku kenyal, lembut, dan ini ngefek juga ke pori. Muka kita kalau misalnya dalam keadaan yang terhidrasi, lembab, itu biasa pori-pori kita tuh lebih empuk, jadi kelihatannya lebih kecil. Avoskin Your Skin Bay ada Centella Acetica sama niacinamide. Dia menenangkan kemerahan juga, sama untuk pori-pori juga lebih rapet, sama membuat muka kita lebih kenyal dan glowing juga. Jadi rata-rata semua yang aku bilang barusan itu mengandung niacinamide. Jadi cari yang ada klaim niacinamide sih, sama yang klaim soothing. Kalau di aku itu bekerja banget di pori-pori.
Nah, jadi segitu aja video aku tentang tips mengecilkan pori-pori di pengalaman aku. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kalian. Segitu aja videonya, jangan lupa kalian buat like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tahu kalau misalnya aku ada upload video baru lagi. Oke, bye-bye!